Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat nikmat sehat darinya, saya dapat berdiri di sini guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat beliaulah kita dapat beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern seperti saat ini. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ati Rahmaniar, MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Davadanya dengan NIM 2515004, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Remaja merupakan satu kata pada fase pertumbuhan kembangan kita. Pada fase tersebut, kerap kali kita merasa labil, baik dalam segi emosi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Pada fase tersebut juga merupakan salah satu fase di mana kita mencari jati diri. Dan kerap kali kita disuguhi oleh berbagai macam persimpangan. Jika salah langkah, maka kita akan terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Dengan melihat berbagai macam faktor yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya, saya mengambil judul untuk pidato kali ini dengan judul Pentingnya kontribusi orang tua, guru, pihak sekolah, serta lingkungan dalam pertumbuh kembangan remaja. Angka kenakalan remaja di Bangka Belitung menginjak angka 188 kasus dan banyak ditemukan di daerah Bangka Tengah dengan kenakalan remaja pelecehan seksual. Angka tersebut bukanlah sedikit. Kita tidak boleh diam dan tutup mata terhadap berbagai macam kasus yang telah terjadi. Dr. Ankes Kartika Sari, MPDI, selaku pengawas media Kantor Pusat Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, kembali membuat artikel mengenai kenakalan remaja. Ucapnya di artikel tersebut, beberapa kantor kepolisian di Pangkal Pinang telah berhasil mengamankan 16 remaja yang terindikasi akan melakukan tawuran dan 17 remaja yang membawa senjata tajam seperti parang dan celurit. Hal itu dapat kita lihat tentunya minim sekali pengawasan orang tua terhadap para remaja. Kerap kali mereka berkeluyuran setiap malam dan sering mendapatkan kebebasan. Hal tersebut dalam pertumbuhan kembangan remaja, kita tidak dapat menitik beratkan terhadap satu orang saja, melainkan proses perkembangan remaja ini harus membutuhkan dukungan atau bantuan dari berbagai macam pihak, tentunya dari para guru, pihak sekolah, orang tua, masyarakat, serta pemerintah tentunya. Seperti pemerintah yang mengutus para pihak kepolisian untuk melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai adanya kasus kenakalan remaja, serta guru dan pihak sekolah yang memfasilitasi hal tersebut. Dan sebagai orang tua juga, kita harus ikut berkontribusi dalam hal tersebut, seperti mengawasi pertemanan para putra dan putri mereka, dan selalu memberikan batasan serta pemahaman terhadap mereka mengenai proses pertumbuhan remaja. Saya mewawancarai guru BK yang ada di SMA Negeri Olahraga Muhammad Nur Kepulauan Bangka Belitung mengenai bagaimana kondisi remaja di sekolah tersebut. Saya berbicara dengan Ibu Intan Cahyani selaku guru BK pada sekolah tersebut. Saya bertanya apa kasus yang paling besar terjadi pada
terjadi di sekolah tersebut. Beliau menjawab tingginya angka putus sekolah terhadap remaja. Angka tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, dari segi orang tua, serta lingkungan dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Beliau menegaskan bahwasannya siswa yang menunjuk kerana putus sekolah dapat diidentifikasi melalui absensi yang kian menurun. Setelah melihat hal tersebut, tentunya peran guru BK sangat penting untuk selalu melakukan motivasi agar para siswa memiliki semangat belajar dan meraih cita-citanya. Serta tak lupa juga para guru BK bekerja sama dengan orang tua dalam menangani kasus anak yang sedang menuju ke ranah putus sekolah. Namun, tidak sedikit dari hal tersebut merupakan kemauan orang tuanya sendiri. Dan beberapa kasus di antaranya dapat ditangani secara baik karena adanya kerjasama yang luar biasa antara guru dan orang tuanya itu tersendiri. Setelah saya mewawancarai guru BK yang ada di sana, saya kembali mewawancarai salah satu pihak kepolisian, yaitu AKBP Andi Rahmadi SHSIK, selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menyebutkan angka kenakalan remaja terkadang disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang salah dan kerap kali tidak mendukung dapat menjerumuskan remaja ke arah kenakalan remaja. Beliau juga menyebutkan salah satu cara untuk menanggulangi kenakalan remaja ialah kesadaran dari remaja itu sendiri dengan cara mencari lingkungan yang positif dan mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler. Karena pada dasarnya di usia remaja sudah sedang mencari jati diri. Dan untuk menemukan jati diri tersebut, maka perbanyaklah mengikuti berbagai macam kegiatan yang dapat mengalihkan masa kosong kita menjadi lebih produktif. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Andi Rahmadi SHSIK, yaitu kita sebagai remaja harus mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler. Ya, dan saya pada masa remaja mengikuti satu ekstrakurikuler, yaitu broadcasting, yang dimana pada ekstrakurikuler tersebut mencakup berbagai macam yang mengaitkan kepada media sosial seperti podcast, video kreatif, dan lain sebagainya. Ketika di podcast, kita dapat bertemu berbagai macam orang-orang hebat yang ada di kota Pangkalpina. Kita mengundang berbagai macam narasumber yang tentunya luar biasa pada podcast tersebut. Setelah saya bertemu dengan berbagai macam orang-orang hebat tentunya yang datang ke podcast tersebut, semangat dalam diri saya kembali menyala dan terpacu untuk segera mencapai kesuksesan saya dan ingin tentunya menjadi seperti mereka. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap saya dan terhadap pertumbuh kembangan saya sendiri. Saya menyadari kadang motivasi tidak selalu datang dari kata-kata, melainkan datang dari lingkungan yang positif. Kesimpulannya, perkembangan remaja tidak dapat kita titik beratkan terhadap satu orang saja, melainkan kolaborasi dan rangkulan dari berbagai macam pihak, seperti orang tua, guru, pihak sekolah, pemerintah, media sosial, dan yang paling penting, kesadaran remaja itu sendiri. Mungkin cukup sekian pidato saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena semua ini merupakan rangkuman dari pemahaman saya pribadi setelah membaca artikel dan mewawancarai beberapa orang dari berbagai instansi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.